pagi, semangat pagi. Kembali akhir pekan ini, kami hadir dengan ragam informasi penting dan menarik untuk Anda. Bersama saya, Sylvia Yolanda Kristi, dalam UNES Sepekan. Informasi pertama, menjadi salah satu yang ditunggu dalam rangkaian Dies Natalis UNES ke-57. Secara resmi, gelaran kompetisi olahraga dimulai. Acara dibuka langsung oleh Rektor UNES, Profesor Dr. Fathur Rahman Rabu lalu. Kompetisi olahraga menjadi salah satu kegiatan yang paling ditunggu-tunggu oleh Sivitas Akademika UNES setiap Dies Natalis berlangsung. Resmi dibuka oleh Rektor UNES, Profesor Dr. Fathur Rahman, opening ceremony berlangsung di lapangan voli Fakultas Ilmu Keolahragaan. Kegiatan tahunan ini diikuti oleh 11 tim yang terdiri dari seluruh fakultas hingga tim dari lembaga, rektorat, hingga unit usaha. Mengawali kompetisi, 2 tim voli yang mewakili seluruh jajaran pimpinan di UNES menjadi pertandingan pembuka. Dan kita sudah dikenal, UNES ini memiliki tradisi prestasi. Banyak atlet-atlet UNES yang ikut mendukung Indonesia dalam berbagai event seperti PON dan juga atlet yang mendukung Indonesia dalam event internasional. Jadi karena itu budaya olahraga untuk sehat, budaya olahraga untuk berprestasi harus kita bangun di UNES. Ragam hadiah menarik Piala Rektor diperebutkan. Bertanding 7 cabang olahraga, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi sarana mempererat hubungan antar elemen yang ada di kampus UNES. Tim Liputan UNES TV melaporkan. Menekan penyebaran COVID-19, kompetisi olahraga Dies Natalis UNES ke-57 digelar tanpa penonton. Hal ini menjadi salah satu komitmen kampus UNES untuk tetap menegakkan protokol kesehatan di tengah gelaran kompetisi olahraga Dies Natalis. Ya, jadi tahun sebelumnya itu kan total daring. Ya. Kita tahun ini sudah ada unsur luringnya, ya. Jadi agak lebih ramai dari yang sebelumnya. Sebelumnya kita sama sekali tidak memungkinkan untuk dilakukan acara-acara yang sifatnya luring karena waktu itu sangat mencekam ya pandemi COVID-nya. Nah, diadakan dengan murni yang hadir pemain ya dan fasilitator. Jadi atlet-atlet dan para fasilitator yang hadir. Kita tidak menghadirkan para penonton supaya tidak melanggar prokes dan tidak menjadi kontraproduktif ya. Beralih ke informasi lain, Rektor Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. Fathur Rahman bersilaturahmi ke keluarga besar Pondok Pesantren Az-Zuhri Ketilang Semarang. Dalam kunjungannya, rombongan juga berziarah dalam rangka Dies Natalis UNES ke-57. Menyambung dan memperluas persaudaraan, itulah salah satu keutamaan silaturahmi. Budaya baik inilah yang menjadi pedoman UNES untuk dijadikan salah satu kegiatan dalam rangkaian acara Dies Natalis UNES ke-57. Salah satu agenda silaturahmi dan ziarah, yakni dengan mengunjungi Pondok Pesantren Az-Zuhri di Ketilang, Semarang. Diterima langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Gus Lukman Hakim, silaturahmi juga diwarnai doa serta zikir bersama. Usai berbincang hangat dengan Gus Lukman Hakim, Rektor UNES beserta rombongan juga berziarah ke makam Kiai Haji Saiful Anwar atau Abah Saiful di Ketilang yang dilanjutkan dengan ziarah ke makam habaib, ulama, mantan, presidium, rektor terdahulu, serta tokoh yang berjasa pada pengembangan UNES. Tim Liputan UNES TV melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Kembangkan kapasitas akademik dan SDM. UNES gelar diskusi kelompok terfokus.
menghadirkan Dirjen Dikti Kemendikbudristek Dikti, Profesor Nizam. Dalam diskusi juga dibahas tentang kerjasama peralihan PTN Badan Hukum UNES. Akselerasi menuju perguruan tinggi negeri Badan Hukum PTNBH Universitas Negeri Semarang. UNES menyelenggarakan forum diskusi terfokus bersama dengan PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Dikti, Profesor Insinyur Nizam, serta Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Dikti, Senior Profesor Ainun Naim. Rektor UNES, Profesor Dr. Fathur Rahman selaku moderator diskusi menyampaikan, kegiatan ini digelar bertujuan untuk pengembangan kapasitas akademik, SDM, dan kerjasama dalam peralihan UNES menjadi PTNBH. Dan alhamdulillah saat ini UNES dalam posisi sudah pada pembahasan RPP yang insya Allah hari Senin akan dilakukan harmonisasi dari beberapa kementerian termasuk Kemendikbud dan juga Kemenkumham dan Seknek. Prof. Fathur berharap diskusi yang telah dilakukan dapat memberikan pencerahan UNES menjadi universitas bereputasi dunia, pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi dengan SDM yang unggul dan inovasi yang terus dilakukan. PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Profesor Insinyur Nizam mendukung perubahan status UNES PTNBH. Menurutnya UNES akan bisa berlari lebih kencang dalam peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi melalui PTNBH. Sementara Sekretaris Jenderal Kemendikbud Senior Profesor Ainun Naim mengatakan banyak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai status PTNBH. Prof. Ainun menegaskan, PTNBH bukanlah lembaga yang mencari laba, melainkan nirlaba. Berbicara tentang aksi cinta alam, UNES juga memiliki UKM yang dikenal dunia akan perannya menjaga lingkungan. Untuk itu, kami ajak Anda mengenal lebih dekat UKM Mapala yang kiprahnya sudah diakui dalam urusan lingkungan. Berikut informasinya. Mapala itu berdiri tahun 1976, tepatnya 31 Maret 1976. Ya, waktu itu berdiri sebagai suatu komunitas awalnya, komunitas mahasiswa yang memang suka mendaki gunung. Jadi lama-kelamaan terus di situ punya keinginan untuk membentuk suatu organisasi dari komunitas itu. Jadi terbentuklah di situ tahun 1976 organisasi bernama dulu IKIP Mahapala IKIP Semarang, karena dulu sesuai dengan alma mater ya, dulu IKIP. Terus kemudian di tahun 2000-an setelah IKIP berganti nama menjadi UNES, bergantilah nama juga dari Mahapala IKIP Semarang menjadi Mahapala UNES. Kalau Mahapala ya memang kita sebagai organisasi yang memang kita bergerak di bidang kepecinta alaman ya. Organisasi sebagaimana organisasi yang lain, kita juga belajar di situ ada administrasi, terus misalkan keuangan, terus birokrasi. Bagaimana kita belajar untuk memanajemen, terus kemudian termasuk di situ manajemen waktu, manajemen uang dan lain sebagainya. Terus kemudian di situ kita juga belajar perihal masalah leadership ya, leadership kita belajar mengatur ataupun memplotingkan orang-orang yang memang menjadi anggota di Mahapala. Kalau Mahapala itu sistemnya anggotanya seumur hidup. Ya, jadi seumur hidup dari Mahapala berdiri sampai sekarang sekitar 700-an lebih ya, sekitar 700-an anggota Mahapala dari awal berdiri dari tahun 1976 tadi sampai hari ini ya, sekitar ada 700 lebih anggota. Dari masyarakat awam ataupun orang-orang awam, stigmanya Mahapala ataupun Mapala ya identik dengan naik gunung. Cuma kalau di Mahapala kita nggak cuma naik gunung aja, ada arung jeram, kemudian ada panjat tebing, terus kemudian ada penelusuran gua. Ya, selain kegiatan di lapangan juga teman-teman aktif juga di kegiatan kemanusiaan dan juga kebencanaan. Di samping itu kegiatan yang menantang juga yang menambah seru Mas. Jadi misalkan kita panjat tebing itu yang tebing nggak cuma 1, 2 ataupun 10 meter tapi lebih dari itu. Kadang ada teman-teman juga panjat tebing yang ketinggiannya lebih dari 25 atau antara 30 sampai 35 meter ataupun turun dari tebing juga di ketinggian yang sama. Terus kemudian ada arung jeram di sungai yang deras. Terus kemudian berbagai divisi termasuk kayak naik gunung, kemudian
ada penelusuran buah dan lain sebagainya. Itu yang membuat seru. Ditambah lagi kalau di Mahapala yang mungkin yang membedakan dengan Mahapala lain adalah adanya divisi diving ataupun penyelaman. Itu yang menambah keseruan tersendiri karena harus punya kompetensi khusus untuk bisa menyelam di kedalaman tertentu. Saya mungkin dulu sedikit berminat di dunia selam ya, dan alhamdulillah dari Mahapala sendiri bisa menyalurkan minat saya tersebut dengan melalui sistem delegasi kemarin di Bengkulu, dan hal tersebut tuh tidak bisa saya dapatkan di luar Mahapala. Mungkin nilai plus di Mahapala yang bisa saya cintai dari Mahapala dari hal tersebut. Kesempatan yang diberikan oleh Mahapala itu sedikit berbeda dari yang bisa ketemukan di UKM-UKM lainnya mungkin. Mahapala kan sebagai wadah ya, wadah untuk UKM minat dan kegemaran. Jadi UKM minat dan kegemaran di sini untuk menampung aspirasi dari mahasiswa tersebut untuk lebih mengoptimalkan dari kayak kemampuan fisiknya, terus kayak kemampuan dari pengetahuan tentang mahasiswa pecinta alaman seperti itu. Yang paling penting adalah satu niatnya lah. Niatnya tuh harus ikhlas. Yang pertama itu harus ikhlas. Yang kedua adalah memang bersungguh-sungguh untuk menjalankan di organisasi pecinta alaman. Untuk Mahapala kedepannya harapan saya bisa lebih menyesuaikan dengan zaman, berkembang agar minat dan bakat mahasiswa di Universitas Negeri Semarang ini tetap selalu disalurkan melalui organisasi Mahapala UNES. Mahapala itu nggak ada kriteria khusus, harus ini, harus itu, harus kuat, harus punya postur tinggi. Nggak, kita simpel aja sih. Kalau misalkan teman-teman khususnya, karena kita Mahapala UNES khusus untuk Civitas Akademika UNES ataupun mahasiswa UNES yang ada di semester 1 sampai semester 3. Kita baca sampai semester 3 karena itu untuk keberlanjutan di organisasi, keberlanjutan di kepengurusan dan lain sebagainya. Kita batasi sampai semester 3. Ya, jadi buat teman-teman yang masih semester 1 ataupun semester 3 itu punya chance yang besar, punya peluang yang besar untuk gabung ke Mahapala dan ikut serta di berbagai kegiatan dan juga ikut serta di berbagai kegiatan-kegiatan kemanusiaan ataupun kebencanaan tersebut. Informasi tentang Mahapala UNES tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Dan bagi Sobat UNES yang ingin berbagi informasi serta kritik dan saran, dapat mengirimkan via email ke podcast@mail.unes.ac.id. Saya Sylvia Yolanda Kristi, sampai jumpa dalam UNES sepekan berikutnya. Selama ini kau masih merasa aku selalu menantimu. 2 minggu kau tak menghampiri karena kau dengan yang lain. Ibanya hatiku sayang karena pikiranmu salah. Selama ini setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Selama ini aku pun mendua, tapi kau tak tahu sayang, pikirmu kau yang menyakitiku. Bukan kamu sayang, ibanya hatiku sayang karena pikiranmu salah. Selama ini setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir, tak pernah ku nantikan kamu. Ku cinta kamu bukan berarti ku tak mendua. Sayang kau nilai aku salah. Ibanya hatiku sayang karena pikiranmu salah. Selama ini setiap kau tak datang sayang,